Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia kita ini, kehidupan kita sehari, pergaulan kita satu sama lain, dalam keluarga, dalam masyarakat, ada kalanya juga diri kita sendiri. Hidup ini penuh dengan kesalahan. Dosa mengakibatkan banyak penderitaan, banyak kesedihan. Dan kita bersyukur di malam Natal kita bisa sekali lagi diingatkan dengan kuat sekali bahwa Juru Selamat itu telah datang. Kita mempunyai Juru Selamat yang mengampuni kesalahan kita, yang menolong kita dari kesusahan, kesedihan yang kita alami. Malam hari ini saya mau berbicara dari ayat-ayat yang barusan kita telah baca. Dan satu hal yang kita amati adalah Tuhan Yesus. Dia lahir dan ditempatkan di sebuah palungan. Ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan dari fakta ini. Dan kiranya Bapak Ibu bisa terhibur, bisa dikuatkan melalui firman yang kita mau dengarkan ini. Tuhan Yesus bayi ini kita temukan dia di dalam palungan. Apa artinya? Sangat nyata sekali. Satu hal ialah bahwa bayi ini benar-benar telah lahir. Ribuan tahunnya sejak Adam berdosa di Taman Eden kepada Hawa, Tuhan Allah telah menyampaikan, memberikan sebuah nubuat bahwa dia akan mempunyai seorang keturunan. Di kemudian hari kepada Abraham juga dijanjikan dari keluarga Abraham ini, keturunannya akan datang seorang juru selamat. Kepada Raja Daud juga janji ini diulang lagi. Nabi yang paling banyak berbicara, yang banyak menubuatkan tentang juru selamat ini adalah Nabi Yesaya. Tentu juga Nabi Mika. Tapi Yesaya yang paling banyak berbicara bahwa Tuhan nanti akan memberikan seorang juru selamat. Jadi umat Tuhan ribuan tahun mempunyai pengetahuan ini, bahwa ke depan mereka akan diberikan seorang juru selamat. Tapi mereka menunggu generasi ganti generasi, manusia lahir dan mati. Juru selamat itu belum datang. Orang-orang beriman tetap berharap bahwa suatu waktu juru selamat itu akan datang. Tapi di malam Natal, ketika malaikat mengumumkan kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu
Kristus, Juru Selamat di kota Daud. Tanda itu ditempatkan di palungan. Jadi ketika mereka melihat anak ini, maka nyatalah kepada semua orang yang beriman, kepada semua orang yang mengerti, bahwa apa yang telah Allah janjikan ribuan tahun itu sekarang telah menjadi kenyataan. Nubuat itu telah digenapi. Apa yang Tuhan janjikan itu sekarang telah diberikan. Kita yang hidup di masa sekarang, kita melihat ke belakang dan kita tahu hampir 2000 tahun lebih yang lalu Juru Selamat itu telah lahir. Palungan memang tempat dia ditempatkan. Tapi palungan itu bercerita jelas bahwa janji Tuhan itu telah ditepati. Anak itu telah lahir. Dunia kita telah mempunyai Juru Selamat. Manusia yang berdosa telah mempunyai seorang Juru Selamat yang datang untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa itu, yang datang untuk menolong kita di dalam kesedihan, di dalam kesusahan kita. Umat manusia punya seorang penolong. Dia tuh terlahir. Nah, ini hal pertama, mudah-mudahan benar-benar masuk ke dalam hati kita sekalian. Kita yakin sekali, tahu dengan pasti bahwa saya telah mempunyai Juru Selamat. Dia sungguh-sungguh telah ada, dia telah lahir. Saya bukan lagi manusia berdosa tanpa penolong, tanpa ada yang menyelamatkan. Saya telah dilepaskan daripada penghukuman yang akan datang. Kemarin saya pulang dari Johor. Sudah agak sorean ya, jam 6 gitu. Karena dalam kapal dingin sekali. Jadi saya lihat ada orang yang keluar dari pintu lalu berdiri di belakang. Sempit lah, paling 1 kali 2-3 meter. Tapi di situ kan terbuka, jadi lebih hangat. Jadi saya keluar dan saya berdiri di situ, liatin laut. Karena itu memang bukan samudera ya, sebelah sana, sebelah sini kan masih ada pulau ya, selat itu. Tapi waktu saya lihat ke langit ya, langit terbentang begitu luas. Ada awan gelap lewat. Ketika lewat daerah Changi ya, hampir setiap menit satu pesawat naik gitu loh. Hampir setiap menit. Lalu saya liatin dia terbang dari sini naik sampai ke ujung sana, sampai saya tak bisa melihat dia. Tapi bukan pesawat itu yang saya pikirkan. Tiba-tiba saya merasakan ya, kebesaran Tuhan Allah. Dan tiba-tiba saya juga memikirkan Allah yang sebegitu dahsyat gitu loh. Ya, yang terlihat refleksi dari alam ciptaannya. Suatu hari akan menghukum dunia ini. Akhir zaman. Dan kita manusia berdosa.
Kita abaikan Tuhan, kita tak mau beribadah kepada Tuhan, kita tak mau patuhi perintah Tuhan, kita tak mau melayani Tuhan, kita tak mau percaya kepada Tuhan. Ada juga yang bahkan menista Tuhan. Saya pikir suatu hari Allah yang maha besar ini, yang beri dasar, Dia akan datang dan menghukum dunia ini. Yang gambarannya itu kita baca di kitab Wahyu. Begitu mengerikan masa itu bagi dunia kita ini. Tapi saya berpikir, walaupun saya ketika membayang itu, saya juga merasa gentar gitu loh. Wah, ketika Allah akan menghukum, betapa mengerikan. Terasa gentar. Tapi saya berpikir, saya akan aman di dalam Tuhan Yesus. Saya bisa berlindung kepada Tuhan Yesus. Ketika dunia yang berdosa dihukum oleh Tuhan, kita bisa berlindung kepada Tuhan Yesus. Dia adalah juru selamat yang melepaskan kita dari hukuman yang akan datang. Dari hukuman di akhir zaman, dari hukuman api neraka. Jadi Bapak Ibu, bukankah kita harus sangat bersyukur ketika kita mengingat palungan itu, kita tahu dengan jelas bahwa yang menolong kita itu benar-benar telah ada, dia telah lahir. Ya, kita punya juru selamat. Jadi jangan lagi ada yang bimbang dalam hatinya, yang antara mau ikut Tuhan Yesus atau mau menikmati dunia ini. Kita harus putuskan. Saya ini adalah orang berdosa yang menuju kebinasan dan penghukuman. Saya harus mohon kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan. Dan saya akan ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Hal yang kedua, Anak Allah lahir di palungan. Palungan itu adalah sebuah tempat ya yang barangkali kita pun tak mau kalau disuruh menyentuh palungan itu. Kan itu tempat kambing domba diberi makan, tentu kotor. Tapi ketika anak Allah lahir ke dunia ini, Tuhan Allah memang mengaturnya sedemikian sehingga dia setelah dibungkus dalam pin, ditaruhnya memang di palungan. Barangkali itulah tempat yang paling hangat bagi dia. Ya, walaupun palungan yang kotor barangkali dilapisi dengan rumput ya. Jadi taruh situ, mungkin itulah tempat yang lebih hangat bagi dia. Tapi karena kan kita berpikir, kenapa terjadinya harus di palungan itu loh. Tak ada hal yang terjadi dengan tanpa direncanakan Allah. Tak ada hal yang terjadi secara acak tanpa sepengetahuan Allah. Jadi ketika terjadinya adalah di palungan, maka kita coba melihat apa makna
Apa maksud yang Tuhan ingin kita ketahui ketika Dia menempatkan anak Allah itu di palungan? Palungan adalah tempat yang paling rendah. Paling rendah. Bethlehem kan disebut kota Daud. Itu kampung halamannya Daud. Yusuf adalah keturunan Daud. Tentu sudah hampir 1000 tahun berlalu ya. Sudah banyak generasi berlalu. 586 kerajaan Yehuda pun sudah runtuh. Itu hampir 600 tahun sudah berlalu, keluarga Daud tidak lagi mempunyai kuasa. Jadi benar-benar ya, dalam masa 600 tahun itu mereka telah dari istana, dari bangsawan telah menjadi rakyat jelata. Tapi Bethlehem tetap adalah kampung halaman. Dan kampung halaman harusnya ada relatif, harusnya ada keluarga. Dan sangat mungkin juga ada tempat tinggal. Tapi situasinya di sana membuat dia tidak punya tempat tinggal, sehingga dia harus ditempatkan di palungan. Ini rencana Allah. Palungan tempat yang begitu rendah karena Tuhan Allah mau kita menyadari bahwa untuk menyelamatkan kita manusia berdosa, kasih Allah itu sedemikian besar sampai kalau dia harus tidur di palungan pun dia bersedia. Saya rasa setidaknya ini adalah makna yang dibalik fakta ini. Di palungan dia tidak menolak. Allah merencanakan dia, situasi kondisinya sedemikian rupa, dia hanya bisa mendapatkan tempat di palungan. Jadi di palunganlah dia berada, tempat yang paling rendah, tapi dia bersedia. Itu poinnya. Allah mau kita mengetahui bahwa di tempat yang paling rendah pun Tuhan Yesus Juru Selamat kita bersedia lahir dan ditempatkan. Hati manusia ya, hati kita ini kan keras sekali. Bagaimana Tuhan mau melembutkan hati kita, membuat kita ini bisa merasakan kasih Tuhan, sehingga membuat kita berubah menjadi mau untuk bertobat, untuk ikut Tuhan. Akal budi, logika, berpikir bisa memberikan kita pengertian. Tapi ada kalanya tidak bisa menggerakkan kita, tidak bisa mengarahkan kemauan kita. Tapi perasaan yang akan mengubahkan kemauan kita. Ketika hati kita tersentuh perasaan, emosi, dan kita merasakan betapa Tuhan mau lahirnya di palungan. Ya, dan kita merasakan begitulah Tuhan mengasihi kita. Dan itulah yang membuat hati kita berubah, membuat kita ingin mengasihi Tuhan, menarik kita mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu, dalam lahirnya Tuhan Yesus ada di palungan, di tempat yang terendah. Dalam matinya
Dia ada di kayu salib, di tempat yang paling hina. Kalau kita baca kitab Taurat, di kitab Ulangan, ya kitab Musa, di situ dikatakan orang yang digantungkan di pohon itu terkutuk gitu. Jadi dalam masyarakat orang Yahudi, dalam ajaran kitab Musa, kalau kamu berbuat kesalahan, lalu kamu dihukum dengan digantung di pohon, kamu itu benar-benar dikutuk oleh Tuhan, terkutuk. Dan Tuhan Yesus digantung di kayu salib, dan dia mau juga. Kita sering menyanyikan lagu ribuan malaikat. Kalau Tuhan mau, kalau Tuhan Yesus mau, dia bisa perintahkan ribuan malaikat dan lepaskan dia dari kayu salib. Tapi dia selalu berdoa. 3 kali dia berdoa. Kehendak Tuhan yang jadi. Kalau cawan ini harus saya minum, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Cawan itu adalah lambang daripada penderitaan. Dan bagi Tuhan Yesus adalah kematian. Dia bersedia. Dalam lahir dia ada di palungan, dalam matinya dia ada di kayu salib. Untuk apa? Dan untuk siapa? Kenapa dunia kita masih menolaknya? Dan kenapa kita masih tidak mengasihinya? Siapa yang pernah mengasihi kita sedemikian rupa? Bapak Ibu ingat ya, dalam lahirnya dia ada di palungan, dan dalam matinya dia ada di kayu salib. Dan bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kita, supaya kita ini bisa beroleh pengampunan, kita yang berbuat dosa, kita yang tak bisa kendalikan diri lalu melakukan kesalahan, kita yang kadang-kadang rakus dan menjahati orang lain, kita yang karena diri sendiri lalu mencelakakan orang lain. Mungkin suatu waktu kita menyesal ya, kenapa saya berbuat seperti ini? Tapi kesal itu kita lakukan. Untuk semua kesalahan-kesalahan ini, ya akhirnya akan datang kita ke penghukuman yang kekal. Tuhan datang untuk menanggung semua hukuman itu, supaya kita tak usah dihukum. Itulah kasih Tuhan. Terakhir, dia lahir di palungan. Kirenius, wali negeri, mau mengadakan sensus. Dan peraturannya semua orang mau disensus di kampung halamannya sendiri. Jadi Yusuf dan Maria pun harus pulang kampung, yaitu ke Bethlehem. Karena Yusuf kan keturunan Daud, harus pulang kampung. Dan jelas sekali, bukan Yusuf sedang pulang kampung, banyak lagi orang-orang Bethlehem pada pulang kampung. Ya, waktunya pasti kurang lebih bersamaan, ya, karena semua mau pulang untuk disensus.
Itulah yang menjelaskan kenapa tidak ada tempat tinggal untuk Yusuf dan Maria. Saya percaya ya, mereka pasti punya rumah, rumah nenek moyang. Kan zaman dahulu rumah nenek moyang itu kan terus ada itu, ya, diteruskan, diwariskan, pasti dia ada. Tapi tentu juga ada yang jaga dan tinggal di situ. Dan yang banyak pulang kampung, pasti juga banyak yang pulang dan tinggal di rumah warisan itu. Tapi tak ada yang kepikiran melihat Maria yang sudah mau melahirkan, memberikan ruang kepadanya. Itu masalahnya. Tak ada yang bersedia pindah supaya Maria bisa tinggal di kamar dengan benar. Tak ada yang bersedia. Jadi bukan tak ada rumah, bukan tak ada penginapan, tapi pada penuh. Dan tak ada yang bersedia. Ya. Tak ada yang bersedia ya. Pada mengutamakan diri sendiri. Mudah-mudahan tak ada yang dengan ketus menolak mereka. Apa yang bisa kita pelajari di hari ini? Memang ini adalah sebuah peristiwa aktual yang terjadi ya. Tapi memang berbicara banyak tentang kita manusia. Manusia itu hanya mementingkan diri sendiri. Kita memang harus berjuang untuk diri sendiri. Setiap orang harus berusaha untuk diri sendiri. Tetapi di mana belas kasihan? Dalam hidup ini ada waktunya. Ketika ada orang yang lebih membutuhkan, walaupun kita punya hak, kita mengalah untuk dia. Ada waktunya seperti ini. Jadi kita ini orang Kristen, jangan hanya berbicara hak saya, ini hak saya. Ya hak kamu lah. Kalau kamu pulang kampung lebih awal, dapat kamar itu hak kamu kan, benar, tak ada yang salah. Tapi ada waktunya ketika ada orang lebih memerlukan dari kita. Boleh tak? Bisa tidak? Kita tak menuntut hak kita. Berikan kepada yang lebih perlu. Ya. Ketika ada yang benar-benar lebih perlu, berikan kepada dia jalannya. Dan kita menanggung kerugian itu. Ini karakter Kristen. Saya punya seorang teman ya, teman pendeta, teman waktu sekolah di tahun 80-an.
Dia punya karakter yang seperti ini. Walaupun kita yang menerima kebaikan dia itu ya, merasa harusnya tak usah sampai sebegitu gitu loh. Tapi dia lakukan. Suatu waktu kami sekeluarga pulang dari Bible Camp. Waktu itu juga di Malaysia. Jadi masuk Singapura sudah malam, ya tidak ada kapal lagi untuk kembali ke Batam. Tentu kita perlu tempat tinggal. Ya bukan tak ada tempat tinggal, Singapura hotelnya banyak sekali. Nah, hotel kan harus bayar, mahal kan? Jadi ada teman pendeta, dia tanya saya, Kentor, kau nginap di mana? Kau nginap di rumah saya saja, dia bilang. Ya saya syukuri. Dia mau terima saya dan keluarga tinggal di rumah dia. Waktu itu ya udah hampir 20 tahun lalu lah. Kami juga anak-anak masih kecil, dia pun anak-anak masih kecil. Rumahnya kecil ya. Rumah pendeta HDB, 2 kamar gitu. Satu kamar keluarga dia, satu study room tempat dia belajar. Saya pikir ya, dia akan kasih saya di kamar belajarnya. Dan saya menilai itu udah pas itu. Ya itu udah pas sekali. Kalau dia kasih saya di kamar dia belajar ya, mungkin tarik 2 matras, sudah pas. Sudah saya syukuri. Tapi dia tidak. Karena kami tamu. Dia bilang, Kentoro, kalian tidur di kamar kami. Kami pindah ke sebelah saja. Saya sih merasa sangat tak enak. Karena merasa begitu merepotkan dia gitu loh. Begitu menyusahkan dia. Tapi ada orang begitu. Ya, dia menyambut tamu, dia berpikir kasihlah tamu tempat tidur yang lebih baik ya daripada tidur di matras. Kami satu keluarga tak apalah, mungkin tidur di sofa di matras saja. Ada orang seperti itu. Ini hanya sebuah contoh. Saya tidak bilang kamu harus lakukan seperti itu, karena saya pun merasa dia berbuat lebih lah daripada yang diharapkan. Tak perlu sebetulnya. Ya kasih saja kamar biasa sudah bagus. Tapi ada orang dia punya cara berpikir sedemikian rupa gitu loh. Nah, poin saya adalah Bapak Ibu, ketika kita melihat ada orang ya memang membutuhkan sekali ya, betul-betul membutuhkan ya. Dan kita lagi yang pegang haknya itu. Bagaimana kalau kita kasih saja kepada orang itu? Contohnya ketika kita antrian ya, ketika kita lihat ada orang yang sangat mendesak butuh sekali, ya lah kita kasih jalan di antri dulu. Ya, jangan bilang queue. Queue kan? Memang harus queue lah, semua harus queue. Tapi kalau kita lihat dia ada butuh sekali, apa salahnya kasih dia duluan? Nah, ini ada karakter Kristen. Ya, punya hati yang rela ya, menolong, memberikan kepada orang yang memang perlu. Nah, jadi tentang Tuhan Yesus lahir dalam palungan, 3 hal yang kita lihat. Pertama, di palungan jelas menunjukkan bahwa dia benar-benar lahir. Kita benar-benar telah memiliki juru selamat itu. Penolong kita telah datang. Di palungan berbicara tentang kasih Tuhan yang besar kepada kita semua. Sampai begitu rendah di palungan, di kayu salib, Tuhan Yesus pun bersedia untuk menyelamatkan kita. Bukankah kita harus belajar lebih mengasihi Dia? Dia di palungan karena tak ada tempat bagi dia. Tak ada orang bersedia mengalah sedikit untuk Maria dan Yusuf. Tak ada yang bersedia. Maka kita harus belajar.
Juru selamat kita pernah sedemikian menderita waktu dia lahir. Kita bantu orang yang dalam penderitaan supaya dia tak usah sedemikian menderita. Kalau kita mampu, kita bantu orang itu. Jadi Tuhan kiranya menolong kita semua. Ya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, bantulah kami semua supaya kami belajar lebih dalam mengasihi-Mu. Sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh bertobat, mengasihi Tuhan, dan selalu mau menolong orang dalam kebutuhan. Berkatilah semua jemaat-Mu ini, dan sertailah kami di dalam perayaan Natal selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.